Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pengurus Masjid Al-Hidayah yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat kelak. Para alim ulama, para asatid, para asatidah, para orang tua, hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, jamaah salat subuh dan jamaah taklim subuh Masjid Jami' Al-Hidayah rahimakumullah. Dari lubuk hati kita yang paling dalam, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah agung, anugerah besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada saat ini. Apakah anugerah agung, anugerah besar itu? Anugerah berupa hidayatut taufik. Dengan anugerah hidayatut taufik tersebut, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita, meringankan kepada kita untuk melangkahkan kedua belah kaki, melangkahkan kedua belah tangan, menghadapkan jiwa serta raga kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki berada di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan salat subuh dengan berjamaah, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini zikir kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa yang kita panjatkan yang dipandu oleh imam kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kekuatan dan kesabaran untuk memperpanjang iktikaf kita insyaallah sampai dengan waktu isyraq, dan kita melaksanakan satu kewajiban lagi, yaitu thalabul ilmi. Kajian thalabul ilmi kita pada pagi hari ini masih meneruskan kajian bulan yang lalu, yaitu ilmu tauhid, yang batasannya kita saat ini adalah akan membahas tentang sifat yang kedua dari 20 sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat qidam. Allah Subhanahu wa taala sifatnya tidak terhingga. Tidak ada yang mengetahui akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, malaikat sekalipun, para nabi sekalipun. Yang mengetahui tentang jumlah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu hanya zat Allah Subhanahu wa taala sendiri. Sedangkan 20 sifat yang kita wajib pelajari dan kita wajib yakini itu adalah hasil ijtihadnya para ulama yang memiliki syarat untuk menjadi seorang mujtahid, yang istifragul wus'i fi naili hukmin syar'i, yang dengan berbagai macam disiplin ilmunya sehingga ia mengerahkan ilmu-ilmunya itu melihat, memandang Al-Quran dan hadis secara seksama
sehingga maka lahirlah 20 sifat yang wajib kita pelajari dan yang wajib kita yakini. 20 sifat itu yang sudah sama-sama kita hafal semuanya: wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron. Yang ke-20 adalah mutakallim. Yang 20 dibagi kepada 4 bagian. Satu yang disebut dengan sifat nafsiyah, yang kedua yang disebut dengan sifat salabiyah, yang ketiga yang disebut dengan sifat ma'ani, dan yang keempat yang disebut dengan sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah jumlahnya ada 1, wujud saja. Kemarin sudah dibahas dengan luas, mudah-mudahan tuntas, sehingga menjadi satu keyakinan kepada kita bahwa yang memiliki wujud hakiki yang kita yakini, yang kita imani, yang kita makrifati hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah sifat salabiyah. Sifat salabiyah itu jumlahnya ada 5: qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyat. Kemudian sifat ma'ani itu ada 7: qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Dan sifat maknawiyah juga ada 7: qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron. Yang ke-7 mutakalliman. Yang kita akan bahas sekarang yaitu 5 sifat-sifat Allah yang tergolong sifat-sifat salabiyah. Apakah sifat-sifat salabiyah itu? Sifat-sifat salabiyah itu adalah yaitu kita akan membahas tentang zat dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta sifat-sifat yang tidak munasib, yang tidak ada persesuaian dengan zat dan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Uraiannya akan kita pahami apabila kita sudah mendapatkan uraian itu. Kita akan bacakan kitabnya dari kitab Tijan Daruri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qidam wa maknahu annahu la awwala lahu ta'ala wa didduhu al-khudusu wa dalilu ala dhalika annahu law kana hadisan lahtaja ila muhdisin wa huwa muhalun, yang artinya wajibu dan wajib fi haqqihi ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala, Allah yang maha luhur, al-qidam, Allah memiliki sifat qidam, wa maknahu, dan makna sifat qidam itu annahu, sesungguhnya la awwalalahu, tidak ada awal lahu bagi Allah Subhanahu ta'ala yang maha luhur. Wa didduhu, dan kebalikan daripada qidam, al-hudusu, yaitu baru.
Wa dalilu ala dalika, dan dalil yang menunjukkan atas yang disebut tadi, annahu sesungguhnya Allah laukana hadisan, apabila keadaan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah baru, lahtaja ila muhdisin, maka Allah memerlukan kepada sesuatu yang membuat ia baru, yang membuat Allah baru. Wa huwa muhalun, sedangkan kalau ada sesuatu yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala baru, muhalun, itu adalah mustahil. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ketika ada kata-kata wayajibu di dalam ruang lingkup pembahasan ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu makrifat, maka wayajibu di sini terbagi kepada dua bagian, terbagi kepada dua makna. Yang pertama, wayajibu di sini adalah wajib menurut akal. Di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam rangka menjumpai hakikat Allah subhanahu wa ta'ala, maka akal dilibatkan, seperti yang sudah dibahas tentang akal, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita 5 kekuatan, bahasa lain 5 hidayah. Ada yang disebut dengan hidayatul ilham, ada yang disebut dengan hidayatul hissi, ada yang disebut dengan hidayatul akli, ada yang disebut dengan hidayatul dini, dan ada yang kelima yang disebut dengan hidayatul taufiki. Ada hidayah berupa ilham daripada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti hidayah yang Allah berikan kepada anak kucing masih merah, belum bisa berjalan dengan sempurna, matanya belum bisa melihat dengan sempurna, masih rabun, akan tetapi ia perlu bertahan hidup. Allah telah siapkan air susu dalam perut ibunya, bahkan Allah telah siapkan keran di dalam perut ibunya berupa puting susu. Maka itu anak kucing yang masih merah, yang matanya masih rabun, jalannya belum sempurna, dengan hidayatul ilhami, kucing itu menemukan puting susu ibu dan dapat mengisap susu yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal setiap anak kucing tidak pernah mendapat penataran bahwa kamu kalau mau minum susu untuk bertahan hidup, cari puting susu ibu kamu. Ketika kamu isap itu akan keluar susu. Ada nggak penataran anak kucing? Ada nggak? Nggak ada. Yang ada adalah hidayatul ilham, hidayah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada anak kucing. Jadi orang yang beriman ketika melihat anak kucing nyusu lewat puting ibunya, yang ada dalam pikirannya adalah Allah, yang masuk dalam hatinya keagungan kebesaran Allah. Padahal yang ditonton anak kucing lagi nyusu. Nggak tahu kalau bapak-bapak lagi nyusu, nggak tahu itu. Kemudian yang kedua, hidayatul hissi. Hidayatul hissi ini hidayah yang diberikan kepada umat manusia.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah memberikan mata. Dengan mata seluruh rupa bisa dibedakan. Rupa apa yang ada di dunia yang tidak bisa dibedakan oleh mata. Hidayah ini disebutnya hidayatul hissi. Tanpa kita diberikan mata oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mampu membedakan setiap rupa. Dengan mata, yang dalam mata ada hidayatul hissi, ini berbeda rupa-rupanya dapat dibedakan. Itulah siapa? Oleh mata. Kemudian yang kedua, Allah memberikan telinga. Maka dengan telinga seluruh suara dapat dibedakan. Suara apa yang ada di dunia yang tidak bisa dibedakan oleh telinga. Kenapa telinga dapat membedakan seluruh suara? Karena Allah letakkan pada telinga kita adalah hidayah, yang namanya hidayatul hissi. Karena banyak yang punya telinga, akan tetapi karena dalam telinga itu tidak ada hidayatul hissi, maka telinga yang itu tidak bisa membedakan suara. Boneka ada telinganya, boneka ada telinga, tapi telinga yang itu bukan telinga yang datang dari Allah. Padahal telinga, banyak patung-patung punya telinga, tapi telinga itu bukan ciptaan Allah. Dan dalam telinga itu tidak ada hidayah yang disebut dengan hidayatul hissi. Maka dengan telinga yang Allah berikan kepada kita dapat membedakan semua suara yang ada di dunia. Suara apa yang tidak bisa kita bedakan? Ini sesungguhnya sudah dibahas, tapi kita akan masuk nanti kepada hidayatul aql, biar kita tahu bahwa bagaimana sesungguhnya fungsi akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, turun lagi ke bawah, hidung. Di samping hidung adalah berfungsi sebagai alat untuk bernafas dalam rangka bertahan hidup kita. Akan tetapi ada fungsi hidung juga yang luar biasa, tidak kalah pentingnya dengan bernafas, yaitu dapat membedakan setiap wangi, dapat membedakan setiap bau. Wangi apa, bau apa yang tidak bisa dibedakan oleh yang namanya hidung. Semua wangi, semua bau dengan hidung dibedakan. Kenapa? Karena dalam hidung ada hidayatul hissi, ada hidayah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah letakkan pada hidung. Kemudian terus lagi ke bawah ada lidah. Di lidah ini ada hidayatul hissi. Dengan lidah diberikan hidayatul hissi oleh Allah Subhanahu wa taala, semua rasa yang ada di dunia dapat dibedakan. Rasa apa yang ada di dunia yang tidak bisa dibedakan oleh yang namanya lidah. Garam terasa asin, gula terasa manis, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan ini lidah tidak bisa dibohongi. Ketika dalam satu macam bentuk di situ terdapat macam-macam rasa, maka mulut berkata, rame rasanya. Apa itu? Yang rame rasanya apa itu? Permen. Yang di dalam permen itu ada berbagai macam rasa. Ini lidah luar biasa cerdas. Kecerdasan itu diberikan oleh Allah pada lidah, karena pada lidah ada hidayah yang disebut dengan hidayatul hissi. Kemudian yang keempat adalah, yang ketiga adalah hidayatul aql. Hidayah yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada setiap umat manusia
dengan akalnya. Maka hidayah akal ini melebihi hidayatul ilhami, melebihi hidayatul hissi. Lebih. Kalau mata, kalau telinga hanya dapat mendengar sesuatu yang apabila keluar suaranya. Kalau mata dapat melihat sesuatu yang memang terlihat oleh mata. Kalau lidah dapat merasakan sesuatu yang memang sudah sampai kepada lidah. Tangan dapat mengetahui dengan hasil rabaan apabila sesuatu sudah dijangkau oleh tangan, sehingga ini apa. Tapi kalau akal dapat menembus sesuatu yang tidak bisa disembus oleh ilhami, oleh hissi, oleh mata, oleh telinga, oleh hidung, oleh lidah, oleh tangan, oleh kaki, maka oleh akal bisa ditembus. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam-alam dalam rangka menafsirkan alhamdulillahi rabbil alamin. Imam Dohab menyampaikan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, al-alamin itu kalimah jama muzakkar salim, artinya dalam bentuk jama. Berapa alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka alam-alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Imam Dohab dalam kitab Ibnu Katsir, itu jumlahnya ada 18.000 alam. Berapa? 18.000 alam. Salah satu alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang disebut dengan alam dunia. Alam dunia. Maka ada alam-alam yang lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan alam-alam ini tidak bisa dijangkau oleh yang namanya mata, oleh yang namanya telinga, oleh yang namanya hidung, oleh yang namanya lisan, oleh yang namanya tangan, oleh yang namanya kaki. Tapi ini bisa dijangkau oleh akal. Bisa dijangkau oleh akal. Akal itu sesuatu yang lebih hebat dari sesuatu yang hebat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti hissi, seperti ilham. Lebih hebat akal ini. Dia mengetahui sesuatu yang nampak, dan ia mengetahui sesuatu yang tidak nampak. Yang tidak nampak ini bisa dijangkau oleh akal. Oleh karenanya, ketika ulama tauhid menyampaikan kepada kita di dalam kata-kata wayajibu, maka wajib yang pertama di sini adalah wayajibu indal akli, dan wajib menurut akal. Apa rujukan ilmu tauhid menempatkan wayajibu di sini, wayajibu indal akli, wajib menurut akal? Yang pertama, secara historis, secara kesejarahan, orang yang dapat menemukan hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah usaha yang pertama yang dilakukan itu oleh akal. Seperti usahanya Nabi Ibrahim alaihi salam ketika mencari Tuhan, ketika mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim menggunakan akalnya. Pada saat Nabi Ibrahim menemui bintang-bintang, ini Tuhan,
Tapi ketika bintang lenyap, maka akal Nabi Ibrahim tidak menerima masa Tuhan suatu waktu ada, suatu waktu tidak ada. Ketika Nabi Ibrahim usai menjumpai bintang-bintang, Nabi Ibrahim menjumpai bulan. Tapi ketika bulan tenggelam, Nabi Ibrahim berpikir, masa ada Tuhan timbul tenggelam. Di siang hari Nabi Ibrahim alaihissalam menjumpai matahari yang lebih besar dalam pandangan mata Nabi Ibrahim, yang lebih besar daripada bintang, lebih besar daripada bulan. Ini adalah Tuhanku, hada Rabbi. Akan tetapi ketika di sore hari bahwa matahari itu tenggelam, maka Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan bahwa masa Tuhan timbul tenggelam. Maka otak Nabi Ibrahim melakukan peninjauan terhadap bintang, terhadap bulan, terhadap matahari. Otaknya membuat kesimpulan bahwa Tuhan bukan bintang, bahwa Tuhan bukan bulan, bahwa Tuhan bukan matahari, bahwa bulan bukan pohon, bahwa bulan bukan bumi, bahwa bulan bukan lautan, bahwa bulan bukan bahwa Tuhan bukan segalanya. Akan tetapi Tuhan adalah yang menciptakan bintang, bulan, matahari, pohon, bumi, laut, dan langit. Itulah pencarian lewat akalnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya rujukannya ke sana. Wa yajibu bihaqihi ta'ala, wajib, ada haknya Allah Subhanahu wa taala. Wajib di sini yang pertama adalah menurut akal. Jadi akal boriji kita, akal sehat kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat qidam. Bahwa akal boriji kita, akal sehat kita menolak bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat qidam. Kalau Allah Subhanahu wa taala adalah kudus, Allah Subhanahu wa taala adalah baru. Wadalilu ala dzalika, dan dalil yang menunjukkan atas bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat qidam. Kita tutup sampai di sini dulu. Tapi kita akan balik lagi ke depan ketika disebutkan wa yajibu bihaqqihi ta'ala. Jadi gambaran kita bahwa yang disebut dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat Allah. Apa? Zat Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki zat. Akan tetapi jangan pernah berpikir bahwa zat yang dimaksud di sini adalah zat berdasarkan ilmu apa? Kimia. Bukan. Bukan zat yang itu. Tapi zat yang di sini adalah zat yang sesuai dengan keagungan Allah. Jadi jangan pernah berpikir ketika kita mendengar ada zat Allah, kita mengucapkan zat Allah, bahwa yang dimaksud zat di sini adalah zat berdasarkan ilmu kimia, di mana zat tersebut memiliki wujud, membutuhkan tempat. Zat Allah Subhanahu wa taala bukan seperti zat itu, bukan memerlukan tempat. Jadi zat yang dimaksud di sini
berbeda dengan zat dalam ilmu kimia atau ilmu-ilmu yang lainnya, akan tapi zat di sini adalah zat yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Sedangkan Allah agak dalam ini. Sedangkan Allah itu adalah ismul zat. Apa? Ismul zat. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki nama, dan yang memberikan nama-nama itu kepada zatnya sendiri adalah Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, walillahi asmaul husna. Walillahi, lamnya lil milki, dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik. Dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya ada 99. Salah satu nama daripada 99 namanya yaitu adalah Allah. Makanya ketika kita mengatakan wajibu fi haqqihi ta'ala, wajib pada haknya Allah Subhanahu wa taala, ketika disebut Allah itu adalah maknanya zat Allah. Ketika disebut namanya Allah itu adalah Allah, kita sebut sedang memakai salah satu nama daripada 99 namanya, yaitu adalah Allah. Jadi Allah memiliki zat, dan zat Allah Subhanahu wa taala memiliki nama, namanya adalah Allah. Paham? Jika disebut al-qidamu, ini lain lagi. Al-qidamu itu bukan zat, al-qidamu itu bukan nama, akan tetapi al-qidamu adalah sifat. Artinya apa? Bahwa Allah yang memiliki zatnya nama Allah memiliki sifat. Salah satu daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-qidam. Paham? Zat, nama, sifat. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-qidam. Allah itu memiliki sifat qidam. Allah Subhanahu wa taala adalah terdahulu. Dan Allah Subhanahu wa taala bukan hudus, bukan baru. Kalau Allah Subhanahu wa taala baru, maka Allah Subhanahu wa taala membutuhkan sesuatu yang membuat zatnya adalah baru. Oleh karenanya yakini di dalam hati kita melalui akal goriji kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah qidam, terdahulu, dan menolak akal goriji kita kalau Allah Subhanahu wa taala adalah al-hudus, baru. Kalau Allah Subhanahu wa taala baru, memerlukan sesuatu yang membuat bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah baru. Sedangkan kalau Allah Subhanahu wa taala adalah baru, itu muhalun, adalah mustahil. Oleh karenanya bahwa qidam itu, agar kita mengetahui tentang hakikat qidamnya Allah Subhanahu wa taala, terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan qidam idopi. Yang kedua yang disebut dengan qidam zamani. Yang ketiga yang disebut dengan qidam zati atau qidam hakiki. Yang disebut dengan qidam idopi ialah qidamnya sesuatu karena disandarkan kepada yang lain, seperti
kidamnya seorang ayah disandarkan kepada anak, kidamnya seorang kakek disandarkan kepada bapak. Bapak lebih dulu dari anak, kakek lebih dulu dari bapak. Si ayah kidam bila dibanding dengan anak, si kakek kidam bisa dibanding dengan bapak menurut pandangan anak. Nah, kidam ini disebutnya kidam idopi, kidam yang disandarkan kepada yang lain. Yang kedua, ada yang disebut dengan kidam zamani. Apa kidam zamani itu? Kidamnya sesuatu terkurung oleh waktu dan terkurung oleh tempat. Seperti kidamnya alam. Dan kidam zamani ini terbagi kepada dua bagian. Ada kidamnya yang dibatasi waktunya, ada kidamnya yang tidak dibatasi waktunya. Jadi dalam kidam zamani ini terbagi kepada dua bagian. Dia ada awal tapi ada akhir. Akan tetapi ada yang ada awal, akan tetapi tidak ada akhir. Yang ada awal kemudian ada akhir. Bumi, langit, matahari, bulan, bintang, binatang, pohon, itu semuanya ada awal dan ada akhir. Akan tetapi ada kidam, dalam kidam, bagian kidam zamani ada awal tapi tidak ada akhir, abadan abadan. Jumlah makhluk yang ada awal ada akhir, jumlahnya tidak terhingga, kita tidak akan mampu menghitung. Akan tetapi jumlah makhluk yang ada awal akan tetapi tidak ada akhir sudah disebut oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jumlahnya ada 8. Yang pertama, yang 8 itu adalah al-qalam. Yang kedua, lauhul mahfuz. Yang ketiga, arasy. Yang keempat, kursi. Yang kelima, surga. Yang keenam, neraka. Yang ketujuh, ruh. Yang kedelapan, tulang ekor. Setelah itu tidak ada lagi, walaupun ada pendapat-pendapat yang lain jumlahnya 9, tapi yang pasti dalam hadis jumlahnya ada 8. Yang pertama, al-qalam. Al-qalam itu adalah makhluk yang pertama sebelum makhluk-makhluk yang lain diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan qalam terlebih dahulu. Bahkan Allah sebelum menciptakan aras agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ciptakan apa yang disebut dengan al-qalam. Baru Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menciptakan al-qalam, Allah menciptakan lauhul mahfuz. Suatu lembaran sejauh mata memandang, disebutnya papan tulis yang dipelihara oleh Allah Subhanahu. Nah, ketika kolam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kolam bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Rabb, setelah engkau ciptakan, tugas aku nih. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau wahai kolam diberikan tugas oleh aku menuliskan segala sesuatu yang aku takdirkan. Di mana ditulisnya? Di lauhul mahfuz. Oleh karenanya
Seluruh yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala telah ditulis oleh qalam di Lauhul Mahfuznya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita duduk pada pagi hari ini sudah dicatat oleh qalam di Lauhul Mahfuznya Allah Subhanahu wa taala. Allah, Abah mengajar pagi hari ini, Bapak mendengar pada pagi hari ini, itu sudah terlebih dahulu ditulis oleh qalamnya Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuznya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah Arsy, planet terbesar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah Al-Kursi wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh, ada dalam itu kursi tidak akan hancur. Kemudian yang kelima adalah surga, yang keenam adalah neraka, yang ketujuh adalah ruh, dan yang keempat, yang kedelapan adalah tulang ekor. Ini penting kita ceritakan, karena kalau Bapak tidak tahu tentang yang delapan ini, nggak sempurna iman kita kepada Allah. Tapi kalau tahu, maka sempurna iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah kidam yang namanya kidam zamani. Bagian yang kedua daripada kidam zamani, ada 8 makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun alam ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehancur-hancurnya, yaitu yang disebut dengan hari kiamat, melalui tiupan sangkakala malaikat Israfil alaihissalam, tercabut gunung-gunung, terbang seperti kapas yang ditiup angin, karena gunung adalah paku daripada bumi. Bumi pun goyang, bumi pun terombang-ambing sehingga runtuh. Matahari, bulan, bintang terjatuh, sehingga alam dunia ini hancur sehancur-hancurnya. Kemudian bumi, langit, air hancur sehancur-hancurnya. Entah kemana oleh Allah Subhanahu wa taala disimpan. Itu Allah yang punya kuasa, tidak tahu, diganti alam ini yang disebut dengan alam ba'as, alam dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap umat manusia. Alam mahsyar, alam yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap umat manusia. Alam jaza, alam dibalas setiap amal baik, amal buruk umat manusia. Dengan cara apa Allah membangkitkan setiap umat manusia? Dengan cara apa Allah mengumpulkan setiap umat manusia? Dengan cara di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kental setinggi 1 hasta. Kemudian hujan kental itu masuk ke dalam pori-pori seperti lapangan perak, mencari di mana tulang tunggit setiap umat manusia berada, tulang ekor setiap umat manusia berada. Karena tulang-tulang kita semuanya hancur. Kepala tulangnya hancur, tangan hancur, semua yang namanya tulang hancur, apalagi daging dan kulit. Yang Allah sisakan adalah tulang ekor. Maka ketika air hujan kental berjumpa dengan tulang ekor kita setiap umat manusia, sejak Adam alaihissalam sampai dengan manusia yang terakhir lahir nanti, yang namanya manusia aikuli pardin min aprodin nas, maka itu tulang ekornya, tulang tunggitnya akan dicari, disusul oleh yang namanya hujan kental. Maka kita berjumpa dengan hujan kental, maka bangkitlah kita. Kemudian singkat cerita dikit, berjalankan kita selama 50.000 tahun. Nanti ada persidangan besar. Tidak ada persidangan yang besar mengalahkan sidang itu. Siapa yang buat persidangan itu? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Sejak Adam alaihissalam sampai dengan manusia yang akan terlahir nanti, Allah akan berfirman, limanil mulkul yaum. Buat siapa kerajaan hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini istifham, namanya istifham inkari. Bukan sebuah pertanyaan yang harus dijawab.
Karena pada saat itu dipastikan tidak ada satu makhluk manusia pun, termasuk para nabi, para rasul, para malaikat, apalagi yang namanya manusia, sebesar apapun ketika di alam dunia menjadi seorang pemimpin, kaisar dia, presiden dia, perdana menteri dia, raja dia di situ akan tertunduk karena sangat takut untuk mempertanggungjawabkan yang harus ia pertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap seseorang adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pertanggungjawaban kepemimpinan. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menjawab sendiri, lillahil wahidil qahhar. Kerajaan hari ini lillahi, milik aku Allah, al-wahid yang esa, al-qahhar yang gagah. Singkat cerita, kita diberangkatkan kepada hisab, perhitungan amal perbuatan kita. Kemudian kita digiring lagi kepada mizan, timbangan amal perbuatan kita. Digiring lagi kepada pembagian buku catatan amal. Nanti kita akan menerima sebagian dengan tangan kanan dan sebagian dengan tangan kiri. Dengan kuasa Allah yang amal-amalnya baik, maka ia akan dilenturkan tangan kanannya sehingga menerima dengan buku catatan amal itu dengan tangan kanan. Tapi sebagian akan dikakukan tangan kanannya, dia akan menerima dengan tangan kiri. Yang menerima dengan tangan kanan, ia diberikan tanda akan dimudahkan dalam perjalanan berikutnya. Tapi yang menerima dengan tangan kiri itu tanda dia akan memiliki kesulitan dalam perjalanan berikutnya. Apa perjalanan berikutnya? Menjembat Shiratal Mustaqim, jembatan paling panjang perjalanan 3000 tahun, jembatan paling curam di bawahnya 7 lubang api neraka, jembatan paling kecil lebih kecil daripada rambut dibelah 7, jembatan paling tajam mengalahkan pedang-pedang yang tajam. Percaya atau tidak bahwa kita akan melewati Shiratal Mustaqim tersebut? Maka kata Rasulullah SAW, "Tsumma innaha la jannatun abada awlanatun abada." Pada saat itulah manusia ditetapkan, apakah selama-lamanya kita dalam surga atau selama-lamanya kita dalam azab api neraka. Ini yang dimaksud dengan qidam zamani. Ada awal, ada akhir, seperti rumput pohon ini ada awal, ada akhir. Tapi dalam pembagian qidam zamani ada awal dan tidak ada akhir selama-lamanya. Dari ke-8 makhluk yang ada awal, tidak ada akhir, salah satunya adalah kita umat manusia. Oleh karenanya kita saat ini dengan belajar akidah dalam sifat yang kedua yang disebut dengan sifat qidam, di mana bagian manusia tergolong adalah kepada 8 makhluk yang ada awal, tidak ada akhir, untuk mempersiapkan diri kita, karena di sana hanya ada 2 tempat, imma wa imma, kita masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yakin terhadap sifat-sifat dari 20 sifat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kedua, kita mengamalkan setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah contoh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baru prolog, baru muqaddimah. Mungkin masih 3 kali pertemuan lagi untuk sampai tuntas membahas sifat qadimnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah datang waktu Isra, tapi walaupun masih prolog, masih pembukaan, masih muqaddimah, mudah-mudahan sedikit banyak telah masuk keyakinan kepada kita tentang sifat qadimnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ada yang qadim, kemudian ada awal, tidak ada akhir. Salah satunya adalah umat
manusia. Yang terakhir yang disebut dengan qadim zati, qadim hakiki, waktunya masih panjang lagi untuk kita bahas. Untuk sementara kita tutup sampai di sini. Mudah-mudahan kita panjang usia, sebulan yang akan datang dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membahas tentang masih sifat qadimnya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.